Nadine ini cerita kalau beberapa waktu yang lalu dan juga belum lama yang lalu itu dia komunikasi bersama staf PSSI. Pemain keturunan Indonesia Dean Zandbergen mengaku sudah dikontak pihak PSSI belum lama ini. Kabar Dean Zandbergen yang sudah dihubungi pihak PSSI ini disampaikan Yusa Nugraha di channel YouTube pribadinya. Dia ungkap pendekatan PSSI kepada Dean Zandbergen. Ya, Dean Zandbergen mengaku sudah dihubungi PSSI. Kontak itu dilakukan belum lama ini, tepatnya kurang dari sebulan. Aku mendapatkan kabar yang cukup menarik. Dean ini cerita bahwa beberapa waktu yang lalu dan belum lama yang lalu itu dia komunikasi bersama staf PSSI yang sekarang. Staf PSSI yang saat ini. Ungkap Yusa, lantas menarik menilik lebih jauh soal siapa sosok Dean Zandbergen. Pemain berposisi striker atau penyerang ini kini memperkuat klub sepak bola Belanda yakni VVAV Venlo. Klub itu bermain di Eerste Divisie atau Liga Kaste kedua Belanda pada musim 2024 sampai 2025 ini. Kini, klub tersebut pun menduduki urutan ke-14 di klasemen sementara dengan 38 poin. Bersama VVV Venlo, Dean Zandbergen sudah bermain di 6 laga musim ini dengan catatan 1 assist. Dia baru pindah ke VVV Venlo dari FC Dordrecht sendiri pada 4 Februari 2025. Posisi bermain Zandbergen pun cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Skuad Garuda diketahui membutuhkan striker yang bisa diandalkan jadi mesin gol. Dean Zandbergen pun memiliki darah keturunan Indonesia dari sang kakek. Tak ayal, sosoknya bisa dinaturalisasi. Kini, menarik menantikan kelanjutan karir Zandbergen. Akankah dia segera dinaturalisasi untuk bela timnas Indonesia? Bek timnas Indonesia Mees Hilgers bakal dijual FC Twente. Ya, Mees Hilgers dikabarkan masuk daftar jual FC Twente pada bursa transfer musim panas 2025. Hilgers bakal dijual karena kontraknya akan habis pada Juni 2026. Hilgers sejatinya merupakan pemain andalan FC Twente. Bek berusia 23 tahun itu tercatat sudah mengemas 30 penampilan di seluruh kompetisi sejauh musim ini dan tampil cukup konsisten. Namun yang jadi masalahnya, Hilgers dan FC Twente belum menemukan titik cerah terkait perpanjangan kontrak. Dalam laporannya, Twente Insight mengungkapkan penjualan Hilgers dirasa akan cukup menguntungkan bagi FC Twente. Transfer bek kelahiran Amersfoort, Belanda itu diperkirakan bakal mencapai 7 juta hingga 10 juta euro, atau sekira 133 miliar rupiah hingga 191 miliar rupiah. Menjual Hilgers di bursa musim panas nanti dirasa akan menjadi solusi yang tepat bagi FC Twente jika tidak ingin kehilangan secara gratis pada musim depan. Mengingat itu tadi, kedua pihak belum menemukan titik cerah terkait perpanjangan kontrak. Sementara itu, Hilgers saat ini dirumorkan dengan klub Serie A, yakni Bologna. Menarik untuk disimak apakah pemain timnas Indonesia itu akan merumput di Italia mengikuti jejak Jay Idzes. Isu pemain naturalisasi baru kembali mencuat usai Patrick Kluivert diam-diam temui Pascal Struijk saat menyaksikan laga Oxford United versus Leeds United. Momen tersebut sontak memicu spekulasi di kalangan pecinta sepak bola tanah air, terutama setelah publik mengetahui bahwa Patrick Kluivert duduk bersebelahan dengan para petinggi PSSI serta sosok Pascal Struijk yang sedang absen akibat cedera. Kehadiran mereka bertiga ditambah unggahan Instagram Patrick Kluivert yang berfoto bersama Marcelino Ferdinand membuat publik menduga adanya pendekatan senyap dari PSSI terhadap Pascal Struijk. Banyak yang menilai bahwa pertemuan di stadion tersebut bukanlah hanya sekadar kebetulan. Di tengah spekulasi yang berkembang, Ketua Umum PSSA Erick Thohir akhirnya buka suara. Ia menegaskan bahwa belum ada pemain naturalisasi baru yang akan bergabung untuk 2 laga penting timnas Indonesia pada bulan Juni mendatang di kualifikasi ronde ketiga Piala Dunia 2026. Ada pemain naturalisasi baru di timnas Indonesia. Kita fokus kepada bulan Juni dengan tim yang ada, ujar Erick kepada awak media. Erick juga tidak secara eksplisit menutup pintu.
karena proses naturalisasi bisa saja berjalan di balik layar untuk persiapan jangka panjang. Wasit Oman, Ahmed Alkaf bak kena karma usai merugikan timnas Indonesia. Ahmed Alkaf dikeluarkan dari daftar wasit Piala Dunia Klub FIFA 2025. Nama Ahmed Alkaf sebelumnya masuk dalam daftar wasit untuk memimpin laga Piala Dunia Klub FIFA 2025. Akan tetapi ia tiba-tiba dikeluarkan dari daftar tersebut. Wasit asal Oman tersebut dicoret bersama para asistennya, yaitu Abu Bakar Al-Amari dan Rashid Al-Gaiti. Berkat keputusan ini, Federasi Sepak Bola Oman ikut merespons dan mengecam keras. Federasi Sepak Bola Oman mengecam keras dikeluarkannya tim wasit internasional Oman yang dipimpin oleh wasit Ahmed Alkaf dari daftar wasit untuk Piala Dunia Klub FIFA. Tulis laporan UEFA. Bahkan Presiden UEFA disebut menelpon Presiden AFC soal dikeluarkannya Ahmed Alkaf. Adapun Ahmed Alkaf bak menjadi musuh publik Indonesia karena keputusannya yang kontroversial. Ia dianggap merampok kemenangan skuad Garuda yang sudah ada di depan mata. Ahmed Alkaf menjadi sorotan setelah memberikan waktu tambahan yang jauh melebihi waktu yang seharusnya. Padahal, waktu tambahan yang telah ditentukan hanya 6 menit. Namun pertandingan baru berakhir pada menit ke-90 plus 10. Pada menit-menit akhir tambahan waktu inilah, Bahrain berhasil menyamakan kedudukan dan menggagalkan kemenangan timnas Indonesia. Bek timnas Indonesia, Jay Idzes, diam-diam diminati Inter Milan untuk menggusur 2 bek veteran di tubuh timnya. Siapa saja 2 bek veteran itu? Jelang dibukanya bursa transfer musim panas 2025, nama Jay Idzes menjadi salah satu properti terpanas berkat penampilan apiknya bersama Venezia. Tak tanggung-tanggung, penampilan apik bek berusia 24 tahun itu bersama Venezia mampu menarik minat pemuncak klasemen. Sementara Serie A 2024/2525 Inter Milan. Dilaporkan Calciomercato, tim berjuluk Nerazzurri bahkan rela mengirim pencari bakat untuk memantau aksi Jay Idzes. Inter Milan memprioritaskan Jay Idzes sebagai salah satu rekrutan pertamanya pada musim panas ini. Hal ini lantaran bek keturunan Semarang itu akan diplot sebagai pengganti 2 bek veteran di kubu Inter Milan. Hal ini seperti yang dilaporkan oleh Calciomercato, di mana Jay Idzes dinilai bisa menggantikan peran dari 2 bek kawakan tersebut, melihat masa depan pertahanan di mana pada akhir musim salah satu pemain antara Stefan De Vrij dan Francesco Acerbi akan mengucapkan selamat tinggal. Minat terhadap Jay Idzes perlu diperhatikan. Tulis Calciomercato. Dalam ulasannya, Calciomercato menyebutkan bahwa Jay Idzes menjadi figur yang tepat untuk menggantikan salah satu dari De Vrij dan Acerbi pada musim depan. Hal ini tak lepas dari kemampuan Jay Idzes bermain di formasi 3 bek, baik di tengah maupun di kiri, serta fisiknya yang mumpuni. Karenanya, Jay Idzes layak didatangkan Inter Milan untuk menggantikan salah satu dari 2 pemain itu, mengingat Venezia akan melepasnya dengan harga murah andai terdegradasi musim ini.